ILC bikin lagi polling Pilpres, Anies menang telak dari Ganjar. Begitu juga sikap kita mendukung agar Mas Anies ada dalam partisipasi demokrasi ketika Mas Anies maju sebagai kontestasi di Pilpres nanti. Biar gimana? Biar demokrasi kita berkualitas. Mas Anies kan lahir dari produk demokrasi juga. Sampai itu kedua, beliau kepala daerah. Mas Ganjar juga kepala daerah. Yang kita inginkan nanti adalah pertarungan ide, pertarungan gagasan dan program. Itulah yang kita inginkan. Saya jadi teringat sekitar setahun yang lalu, tahun lalu ya, tapi belum setahun yang lalu, saya pernah berjumpa juga dengan Bang Noel ini ya, di tempatnya, di sekretariat Ganjar Pranowo Mania. Kalau nggak salah tulisan Jokowi Manianya pun masih ada. Bangunannya cukup besar. Dan beliau orang yang ramah, bersahaja, agak di luar perkiraan dari kalau kita hanya tonton di media televisi ya. ILC bikin lagi polling Pilpres, Anies menang telak dari Ganjar. Indonesia Leaders Club atau ILC kembali membuat polling atau jejak pendapat melalui akun media sosial Twitter resminya. YouTube ILC, polling ini dilakukan secara terbuka menggunakan fitur poll di Twitter. Periode polling dilakukan selama 1 hari sejak Senin 19 Desember hingga Selasa 20 Desember 2022. Dalam polling kali ini ada 4 tokoh kandidat capres yang dicantumkan ILC. 4 tokoh kandidat itu adalah ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto. Lantas bagaimana menjelaskan hasil survei ILC tersebut? Apakah hasil itu dapat dimaknai bahwa pilihan responden terhadap Anies pada dasarnya beyond popularitas dan elektabilitasnya? Apakah pilihan responden mewakili kepercayaan mereka terhadap kualitas dan profesionalitas Anies sebagai pemimpin yang mumpuni sebagaimana ditunjukkan melalui tentu reputasinya? Kalau misalnya di Refli Harun Channel ini, ya saya harus mengakui lebih banyak orang yang punya preferensi ke Anies Baswedan ketimbang 2 calon lainnya. Karena itu saya mengatakan jangan pegang 100%, tapi juga jangan tidak dipercaya. Jadi bacalah hasil polling, hasil survei itu dengan kritis. Misalnya lembaga survei itu menyatakan yang menang si A, si Ganjar misalnya menang, atau Prabowo, maka kita tanya dulu, Anda uangnya dari mana? Nah, kalau Anda bisa disclosure sumber keuangannya secara transparan, kita bisa percaya. Begitu juga sikap kita mendukung agar Mas Anies ada dalam partisipasi demokrasi ketika Mas Anies maju sebagai kontestasi di Pilpres nanti. Biar gimana? Biar demokrasi kita berkualitas. Mas Anies kan lahir dari produk demokrasi juga. Sampai itu kedua, beliau kepala daerah. Mas Ganjar juga kepala daerah. Yang kita inginkan nanti adalah pertarungan ide, pertarungan gagasan dan program. Itulah yang kita inginkan. Saya jadi teringat sekitar setahun yang lalu, tahun lalu ya, tapi belum setahun yang lalu, saya pernah berjumpa juga dengan Bang Noel ini ya, di tempatnya, di sekretariat Ganjar Pranowo Mania. Kalau nggak salah tulisan Jokowi Manianya pun masih ada. Bangunannya cukup besar. Dan beliau orang yang ramah, bersahaja, agak di luar perkiraan dari kalau kita hanya tonton di media televisi ya. Buat saya itu biasa aja, karena Anies selalu mampu untuk merumuskan problem di dalam narasi yang bagus. Jadi saya nggak puji Anies, saya puji kalau yang ngomong tuh presiden, itu baru luar biasa. Karena presiden selama ini nggak pernah ngomong. Tapi kelihatannya memang kita mesti kembali pada tradisi untuk menghargai konsep itu. Kita harus kembali pada kemampuan kita untuk mensugestikan dunia bahwa kita punya ide gitu. Dan Anies lakukan itu. Walaupun saya nggak lihat videonya, tapi saya bisa bayangkan bahwa dia pasti do speak environmental ethics. Hal yang buta huruf di istana. Jadi kalau kita bicara tentang kota dan lingkungan,
mungkin istana akan bilang gampang, prosedurnya gampang. ILC bikin lagi polling pilpres. Anies menang telak dari Ganjar. Indonesia Leaders Club atau ILEC kembali membuat polling atau jejak pendapat melalui akun media sosial Twitter resminya. YouTube ILC, polling ini dilakukan secara terbuka menggunakan fitur poll di Twitter. Periode polling dilakukan selama 1 hari sejak Senin 19 Desember hingga Selasa 20 Desember 2022. Dalam polling kali ini ada 4 tokoh kandidat capres yang dicantumkan ILC. 4 tokoh kandidat itu adalah ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto. Begitu juga sikap kita mendukung agar Mas Anies ada dalam partisipasi demokrasi ketika Mas Anies maju sebagai kontestasi di Pilpres nanti. Biar gimana? Biar demokrasi kita berkualitas. Mas Anies kan lahir dari produk demokrasi juga. Tapi itu kedua, beliau kepala daerah. Mas Ganjar juga kepala daerah. Yang kita inginkan nanti adalah pertarungan ide, pertarungan gagasan dan program. Itulah yang kita inginkan. Buat saya itu biasa aja, karena Anies selalu mampu untuk merumuskan problem di dalam narasi yang bagus. Jadi saya nggak puji Anies, saya puji kalau yang ngomong tuh presiden itu baru luar biasa. Karena presiden selama ini nggak pernah ngomong. Tapi kelihatannya memang kita mesti kembali pada tradisi untuk menghargai konsep itu. Kita harus kembali pada kemampuan kita untuk mensugestikan dunia bahwa kita punya ide gitu. Dan Anies lakukan itu. Walaupun saya nggak lihat videonya, tapi saya bisa bayangkan bahwa dia pasti do speak environmental ethics. Hal yang buta huruf di istana. Jadi kalau kita bicara tentang kota dan lingkungan, mungkin istana akan bilang gampang, prosedurnya gampang. Kalau misalnya di Refli Harun channel ini, ya saya harus mengakui lebih banyak orang yang punya preferensi ke Anies Baswedan ketimbang 2 calon lainnya. Karena itu saya mengatakan jangan pegang 100%, tapi juga jangan tidak dipercaya. Jadi bacalah hasil polling, hasil survei itu dengan kritis. Misalnya lembaga survei itu menyatakan yang menang si A, si Ganjar misalnya menang, atau Prabowo, maka kita tanya dulu, Anda uangnya dari mana? Nah, kalau Anda bisa disclosure sumber keuangannya secara transparan, kita bisa percaya.